Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH Warrior episode rekaman, edisi rekaman lebih tepatnya, episodenya yang Warrior. Masih bersama saya di Bobby Halim ya di hari Rabu seperti biasa jam tayang jam 1 siang ya lewat ke channel ini, konten ini di TFH Warrior teman-teman akan menyimak bersama-sama berbagai macam kesaksian mereka-mereka warrior yang sudah menjalani KF, baik itu yang sudah bertahun-tahun maupun yang baru saja. Namun kali ini kita kedatangan, atau boleh tepatnya saya mengundang satu narsum yang mungkin sudah tidak asing buat teman-teman ya, karena beliau juga salah satu yang cukup lama ya, yaitu aku mau sambut dengan Mas Paulus Suwargiono di Jakarta Selatan. Selamat datang Mas di TFA Warrior. Ya, selamat datang Mas. Makasih. Sorry nih, jadi nembak langsung udah lama soalnya. Iya, iya. Udah lama nggak ketemu, udah lama nggak ngobrol. Tahu-tahu ditodong di Zoom. Gak apa-apa. Mas Paulus, ini salah satu, kalau boleh dibilang juga salah satu admin di grup KF ya, walaupun mungkin ndak seaktif yang lain. Tapi beliau, aku percaya juga sering memantau juga, ya kan. Dan kebetulan Mas Paulus ini salah satu vendor juga loh. Mungkin lebih terkenal nama vendornya ketimbang Mas Paulus. Tapi Iya, yang iya, pengen iya. tahu nanti di kolom komentar aja ya kan. Nanti aku tulis nama vendornya siapa ya kan. Bahkan nanti mungkin aku share nomor kontaknya Pak Paulus. Tapi hari ini kita bukan mau ngomongin vendornya Pak Paulus ya. Kita justru mau mengulik sama-sama. Ini Mas Paulus sebagai admin pastinya sudah lama berkah. Berapa tahun Mas? 2016 mulai ya, berarti Hampir sama ya sama aku juga ya. 6 tahun lah ya. 6 tahun lah ya. Tahun bulan Juni, oh berarti 6 tahun lebih deh. Perjalanan Iya, tahun ke-7. jalan tahun 7. Aku masih ingat ketemu Pak Paulus di seminar pertama KF di Vicky Iya, Sianipar, ya. iya, iya. Aku juga kaget waktu itu. Wah, ketemu sama Pak Paulus ternyata. Jadi aku sama Pak Paulus ini teman lama dulu karena kita sama-sama satu pelayanan ya Mas ya dulu, tapi beda beda area ya dulu ya. Hmm. Ya, tapi justru dari KF kita kembali bertemu dan sama-sama jadi admin walaupun ya beda karakter ya. Nah, boleh diceritain dong Mas Paulus dulu awalnya KF ya kan sampai kenapa kok mau jalanin KF itu dulu deh. Alasan pertama yang membuat mau jalanin KF sampai di situ dulu. Silakan Mas. Hmm. Dari mana nih ceritanya? Sebelum ber-KF dong pastinya. Yang jelas saya ber-KF itu tidak melalui sebuah proses pengenalan yang panjang. Hmm. Dan sebetulnya tiba-tiba aja kenal dari teman gitu kan. Hmm. Di teman, kebetulan waktu itu kita biasa jogging di dekat rumah di Tebet Mhm, gitu. mhm. Nah teman ini sebenarnya lebih tepatnya teman istri saya karena sesama wanita gitu kan. Oh, oke. Nah, Jadi terus? mereka sedang bercerita tentang, atau teman ini sedang bercerita tentang KF gitu ya, diet lah intinya begitu kan. Mhm, mhm, Kok dulu gemuk kok sekarang langsing gitu kan. Akhirnya cerita-ceritalah hmm. tentang KF. Sementara saya ada di samping istri saya gitu ya, jadi dengar dikit-dikit Oh, gitu. collateral Nah, damage ini ceritanya. Ikut kecipratan. cerita. Nah, Oke. eh, tiba-tiba dia cerita, sebetulnya bukan hanya untuk diet aja nih. Banyak kok yang menjalankan KF ini karena mereka punya latar belakang sakit, kemudian mereka melakukan pola ini dan kemudian mereka mengalami perubahan gitu. Oh, Tuh, oh.
ceritalah pola makannya seperti apa. Sampai kepada satu cerita yang menarik buat saya adalah makannya boleh apa saja, yang penting karbohidrat tertentu itu nggak dimakan. Ah. Kemudian tanpa gula, tanpa kecap, bla 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 gitu kan. Kemudian boleh pakai garam gitu. Nah, Hmm. kebetulan kan gini, Mas Bud. Mm-mm. Sebelum saya kenal dengar itu kan saya itu mungkin sekitar 3-4 bulan kali ya saya sedang menjalankan sebuah pola sehat karena beberapa bulan sebelum itu saya sempat tensinya tinggi, sempat kolesterol yang mulai tinggi gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. oleh dokter saya diminta untuk ya istilahnya makan-makan itu yang apa ya, yang The real diet. apa itu makanya garam mesti betul-betul dikurangi banyak, kalau Ya, boleh malah nggak ya. ada garamnya kan gitu. Terus kemudian nggak boleh juga makanan yang goreng-goreng dan sebagainya lah begitu Hmm, ya. hmm, hmm. Waktu itu saya banyak makan makanan yang direbus gitu kan, Nah, direbus eh, itu yang aku bilang the real diet, Mas, karena itu menderita. dari menderita sampai biasa gitu loh. Oh, sampai terbiasa. Udah Sampai biasa terbiasa. saya. Jadi Wah. makan makan misalnya makan nasi katakanlah begitu ya, sama sayur, sama ikan misalnya. Eh, ikannya tuh dikuahin gitu kan, tapi nggak pakai Wah. garam. Waduh. Waduh, Waduh, nggak bisa kebayangin. jadi nggak enak sampai ya udahlah, udah biasa gitu kan. Nah, pada Hmm. waktu saya mendengar temen itu cerita, saya tanya, jadi boleh makan apa aja? Boleh, mau ikan, mau ayam, daging, apa segala, nasi jangan dimakan ya. Gini-gini Hmm, karbo yang hmm, lain, pokoknya dia cerita begitu. hmm. Terus kemudian saya ulangi, bener boleh makan garam? Cerita Karena hati itu namanya. antara, antara menikmati sampai sampai penasaran gitu. Boleh, Aduh. boleh, Eh, justru harus katanya gitu. Harus makan garam karena itu hmm, untuk mengikat air katanya gitu-gitu hmm, kan. hmm, hmm, Nah, ceritanya waktu itu ya saya nggak tanya dia panjang lebar, terus saya bilang gini, saya minta nomor WA-nya deh. Nanti hmm, setelah sampai rumah saya WA kamu, saya pengen tahu aturannya seperti apa. Gitu hmm, sih. hmm, hmm. Sampai Oke. rumah, saya WA, saya bilang saya nggak mau teori yang terlalu jelimet ya, saya bilang gitu. Saya karena saya penasaran, saya pengen praktek langsung. Jadi saya cuma minta contoh, contoh menunya seperti apa gitu. Berarti berarti memang benar-benar menderita dulu itu. Saking sudah terbiasa nungguin bukti nyata teori the real dietnya itu terbukti, tapi tidak terbukti. Sampai akhirnya ini ada diet baru trending, ya kan? Udahlah, nggak usah banyak teori. Prakteknya gimana? Oke, paham. Lanjut, Mas. Aduh. Nah, jadi sejak hari itu besoknya saya langsung praktek, Mas. Us. Praktek juga istilahnya kalau begitu nyemplung di KF kan, di grup KF kan ada amunisi segala macam. Saya nggak tahu amunisi, tahu saya. Yang saya tahu adalah jam makan jam berapa, makannya apa, dan saya copy paste betul-betul mirip, bukan bukan mirip, persis. Hmm. Jam sekian makan, makannya misalnya ikan goreng. Saya cari ikan goreng Uh. sampai keliling-keliling ke warung-warung. Terus tanya ke rumah makan Padang, ini ada gulanya nggak? Ada, nggak jadi, pergi lagi ke warung yang Kasih lain. geser. Ya, sampai akhirnya mereka tanya, Bapak diabetes ya? Ya, saya iyain aja gitu. Iyain aja lah daripada Maka saya jelasin. nggak banget like. Oke. Nah, terus? Saya berpikir gini waktu itu, kira-kira saya bisa nggak makan tanpa nasi ya? Karena Hmm. sebelumnya itu kalau saya nggak makan nasi jam 10 aja itu udah gemeter itu, udah tutup, Hmm. Hmm. udah gemeter kan. Saya bisa nggak sih nggak makan nasi gitu ya? Hmm. Terus makannya jam 12 lagi. Kan Hmm. biasa pagi-pagi saya udah.
sarapan, terus Hmm. olahraga, Hmm. habis olahraga sarapan lagi, ya toh? Hmm. Ya Hmm. kan? Jajan pasar lah yang jadi sambil eh, istilahnya jogging tuh pulang jogging yang bawa gembolan kan nanti makan ini makan itu kan ini Oke. jam 12 makan ini bisa Oh. nggak gitu. Oh. Oh. Hari Oh. pertama saya jalani kok bisa ya? Cukup Hmm. surprise juga kan. Hari Hmm. pertama bisa, hari kedua kuat juga, hari keempat kuat juga gitu loh. Hari, Hmm. hari ketiga ya, sampai hari ketiga saya langsung waktu itu pas saya ada keperluan ke Kelapa Gading, saya eh, mampir ke rumahnya Mas Tio, Mas Agus. Oh, oke. Itu Nah, pertemuan pertama saya dengan Mas Agus. Waktu itu rumahnya ah, kayaknya rumah rumah orang tuanya deh iya, di iya, iya. Cempaka Putih ya, kalau nggak salah di Ya, Cempaka Putih. Waktu ya. itu saya mau beli IHA kan begitu, karena Hmm. selama ini saya nggak pakai IHA kan. Hmm. Saya pergi beli IHA sambil tanya-tanya, saya cerita begini-begini, terus akhirnya disitulah Mas Tio ngajarin. Sebetulnya eh, apa namanya panduan menu itu ya tidak harus persis itu, masih contoh aja katanya. Jadi kan Hmm. boleh diganti ayam, boleh diganti pokoknya hewan aja lah sesuai dengan Hmm. kesukaan Mas apa gitu. Kalau lapar ya makan aja gitu sampai nanti Hmm. malam. Dari situlah makan kalau urusan makan itu jadi lebih variatif lah. Bebas. Rasanya wow bebas. Ini sih gampang saya bilang gitu. Oke. Ah, terus? Cerita awalnya begitu aja. Oke, jadi yang membuat menarik dan jadi exciting yaitu tadi ya bebas makan apa aja dan karena boleh makan garam yang selama ini makanan sebelumnya Iya. ampun buyung. Sekarang kalau suruh balik ke the real diet mau nggak mas? Waduh. Enggak. Eh, bukan yang mau atau nggak mau sih. Yang pasti nggak mau ya, nggak mau lah. Lidah, Yang kedua, lidahnya nggak bisa bohong. yang kedua kayaknya tubuhnya juga udah nggak bisa mas. Jangankan real diet ya. Saya aja makan kemasukan karbo atau gula dikit aja perutnya udah kagak enak. Nah, aku bayangin kalau tanpa garam itu rasanya gimana. Tapi Mas Iya, Paulus iya. bisa sampai terbiasa itu loh. Mau nyoba Dahsyat. nggak? Mau nyoba mas? Oh, Mau enggak, nyoba kan? enggak. Ampun, ampun. Oke. Nah, eh tadi belum sempat cerita Mas dulu sempat ya tadi ada ngomong sih ada hipertensi, tapi kendala terbesar dulu kesehatan Mas itu apa? Ya apa ya daya tahan tubuh memang eh, sangat tidak bagus ya. Lebih tepatnya Hmm. gampang sakit lah. Hmm. Gampang sakit, maksudnya gampang drop gitu kan. Hmm. Nah, tadinya juga saya nggak ngerti soal tensi itu, karena ceritanya pada waktu itu mungkin karena juga capek banget ya, perjalanan Hmm. panjang dari Semarang ke Jakarta, waktu itu pas pulang Lebaran begitu, Hmm. jadi eh, berapa nyetir berapa jam ya, kalau nggak salah 15 jam ya, itu Ush. cukup melelahkan gitu ya. Eh, saya sempat nggak kuat, saya istirahat di rest area, tapi sudah deket-deket Cikampek sini sih. Oh, oh, Udah oh. kerja baik, tapi kayaknya badan saya udah nggak kuat nih. Istirahat sebentar. Pada waktu itu kan, ya udah minumnya teh manis kan, Iya, 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 iya. teh manis, teh panas begitu. Kayaknya Ah. udah ada tenaga nih, gitu kan. Hmm. Akhirnya pulang sampai Jakarta, selamatlah bisa sampai Jakarta. Besoknya saya ke dokter. Begitu ke dokter, dites tensinya 190. Ush. 190. Wow. Langsung diomelin sama dokter kan gitu. Mati kamu nanti kalau nggak segera ditangani gitu. Astaga. Oke, jadi cukup shock Langsung juga ya waktu itu ya, vonisnya. ya, sempet shock, direkomendasikan kamu, aku nggak bisa nangani kamu katanya. Kamu harus pergi ke
profesor kata gitu. Hmm, Wih, hmm, hmm. spesialis lah gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke. Direkomendasi ke spesialis, dokter Nah, spesialis. setelah Mas sudah jalanin hari ketiga, hari keempat itu perubahan yang dirasakan enggak? Kalau masih Ya, ingat, sangat 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 ya. dirasakan gitu. Hmm, hmm. Saya ngerasa kok dulu makanannya udah banyak, tubuhnya kelihatannya nggak fit gitu ya. Ini 3 hari saya makan jam 12 berhenti, berhenti jam 8. Kok tubuh saya fit-fit aja. Gitu. Hmm, Rasakan hmm, begitu. gitu Ya, ya. jadi lebih tidak tidak gampang masuk angin segala macam itu saya ngerasain Hmm, dalam dalam proses ber-KF itu nggak oke. gampang sakit lah intinya begitu. Kalau dulu kan saya langganan ya, langganan apalagi kalau pas pergantian cuaca itu pasti saya sakit, pasti harus ke dokter, pasti harus minum obat yang banyak kan begitu, pasti Oh, harus soko. minimal seminggu gitu kan, Oh, seminggu nggak bisa ngapain minimal gitu kan. Nah, kan sempat aduh, kan sempat harus diopnam kan gitu gara-gara iya. sebetulnya ya sakit-sakit seperti itu. Yang Itu. kadang-kadang mungkin nggak tahu namanya tapi drop aja kondisinya ya. Iya, pokoknya drop, radang tenggorokan drop. Itu aja. Oke, boleh tahu tepatnya kapan itu mulai nggak terasa lagi, Mas? Langsung ya, nggak lama ya, semingguan paling ya. Iya, Hmm, sudah ya sejak itu ya katakanlah gini lah. Kalau seminggu kan waktu itu kan tidak ada dalam tanda kutip tidak ada pemicunya. Artinya mungkin ya waktu itu saya lupa nggak pergantian cuaca misalnya gitu kan. hmm, 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 hmm. Tapi begitu yang jelas terjadi adalah pada saat terjadi pergantian cuaca kok saya nggak gampang sakit ya kan gitu. Nggak ngeradang, nggak Nggak meriang. pernah radang. Lah orang saya makannya ayam goreng, ya toh. Apa namanya? Du- Dulu identik Kalau kalau dulu kan, gorengan itu bikin radang. kalau dulu kan kalau makan yang goreng-goreng kan radang. Ini Iya, saya makan gorengan, saya makan santan-santan, saya makan apa? Agak ada radang-radangnya. makin makin enjoy. Itu makin makin wah ini aneh nih gitu kan. Ini bukan Gitu. diet, diet kok makanannya enak. Gitu. Oke, Mas sudah jalan 7 tahun, pasti banyak cerita nih. Boleh di-share 2 atau 3 momen terpenting dalam dalam perjalanan ber-KF Mas yang sudah jalan 7 tahun ini. Momen terpenting apa aja itu? Wih, momen terpenting ya. 2 atau 3 aja. Apa nih clue-nya momen terpenting ini? Yang berkesan, paling berkesan. Paling berkesan ya. Nah, dalam 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 ber-KF, milestone-nya lah boleh dibilang kayak gitu. Bisa pencapaian, bisa down-nya juga boleh, ya kan? Pencapaian dan down ya. Boleh. Mau down Hmm, semua juga boleh. Oke. eh kalau pencapaian sih ya saya merasa lebih sehat aja itu kan pencapaian ya. Hmm, Artinya tidak tidak gampang sakit kan kan gitu. Itu sebuah pencapaian. Jadi eh, tubuh ini lebih fit aja lah. Misalnya gini lah. Dulu olahraga misalnya gini ya. hmm, Olahraga kebanyakan dulu kan saya jalan lah, jalan. Itu hmm, nggak jogging sih, lebih tepatnya jalan kaki itu keliling lapangan gitu, keliling hmm, taman itu. hmm, Ya, hmm, taman Tebet itu kan gede ya. hmm, Keliling taman itu sebelum saya KF itu misalnya keliling 4 kali itu udah capek itu. Tapi hmm, setelah saya KF kayaknya 4 kali nambah itu kok, kok bukan tambah santai. capek, nambah semangat ya gitu. Hmm, hmm, hmm,
kayak ada satu energi gitu ya, energi yang ada tambahan energi. Padahal dalam kondisi itu kan tidak sarapan, ya. Makan dia, ya. Cuma minum aja kan. Tapi itu Oke. tenaganya itu sangat luar biasa gitu loh. Ini Hmm. contoh, gitu kan. Hmm. Secara fisik seperti itu ya, secara fisik. Hmm. Itu pencapaian yang bisa dibilang surprise saya. Hmm. Hmm. Saya eh, mungkin ya sejak waktu zaman kecil ya muda kan olahraga ya, tapi setelah menjelang mungkin ya kayaknya berumur 25 terus sampai menikah sampai punya anak itu olahraga udah jarang kan gitu. Bisa karena Hmm. gitu atau enggak saya nggak ngerti. Tapi yang jelas setelah KF saya punya energi itu lebih bagus gitu ya. Olahraga, apalagi misalnya olahraga beban misalnya gitu. Dulu mana boro-boro saya pegang. Kayaknya ngangkat aja udah mampu. Ogah. Mending jalan aku. Gitu. Iya, iya. Paham. Secara begitu. Itu secara karena mungkin gini ya. Saya nggak ngerti karena sebelum KF kan saya tidak cek lab yang secara itu ya, masih Menyeluruh. nggak nyatet ya, nggak nyatet Hmm. seperti apa dulu hasil labnya gitu. Misalnya katakanlah apakah gula darah saya itu sebetulnya normal atau enggak gitu kan, Hmm. misalnya Hmm. HbA1c-nya saya itu bagus apa enggak kan nggak ngerti ya. Hmm. Yang waktu itu jelas-jelas itu adalah pada waktu itu tensi. Cuma kan waktu itu dokter menjelaskan tensi itu macam-macam, bisa karena terlalu capek, bisa karena kurang tidur, bisa karena stres, Hmm. macam-macam. Hmm. Makanya Hmm. itu kan disuruh setiap hari suruh suruh itu apa namanya ngecek tensi sendiri gitu loh. Jadi beli alat gitu. Saya bilang Oke. kalau beli alat begini mengecek malah tambah stres nih. Nunggu Ya, hasilnya hijau. Titit. ACC. Boleh aktivitas. jadi sejak itu saya memang tidak ngecek secara keseluruhan ya walaupun waktu itu karena saya pikir fokusnya di GDP ya saya cek GDP Hmm. rutin Hmm. GDP tapi lama kelamaan saya setelah mungkin ya sudah di atas setahun itu nggak pernah ngecek lagi gitu ya. Hmm. Kemudian ngecek HbA1c pas tahun ke berapa ya tahun kedua saya tahun 2018 saya ngecek HbA1c terus baru tahun ini ngecek lagi gitu sih. Hmm. 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 Oke. Berarti kalau aku boleh bantu nih merangkum. Kalau dulu sebelum KF dengan sekarang sudah jalan 7 tahun ber-KF, total frekuensi ke dokter itu jauh berkurang atau sama, Mas? Oh, ya kurangnya banyak sekali dong. Banyak Kalau ya? banyak sekali. Saya ke dokter lagi itu baru terakhir itu adalah tahun lalu ya, eh, Desember tahun lalu. Dalam Itu rangka, karena mata saya itu kok nggak baik-baik ya. Dulu boleh nih ada ceritain. perbaikan atau gimana sih sebetulnya kok. Hmm. Tapi Hmm. eh, mosok mosok healing krisis terus gitu ya. Kan seperti itu. Iya. Nah, terus akhirnya mau tidak mau lah ke dokter nih. Ah, Begitu sampai dokter diperiksa-periksa, eh, kesimpulannya dokter apa namanya eh apa itu autoimun. oh, Kesimpulannya autoimun. Terus akhirnya tapi untuk memastikan harus dicek itu Pak. Besok besok harus dicek lah gitu ya. Cek oh, lab apa gimana gitu? oh, Ya pokoknya cek autoimun lah begitu kan. anates biasanya. Ngobrol itu akhirnya saya bilang, dok, sebetulnya kalau saya begini ini obatnya sebetulnya saya istirahat tidur. Biasanya kalau tidur saya cukup, hilang tuh dok. Ya memang iya, katanya begitu. Dia bilang gitu, ya memang iya. Katanya. Memang begitu. Dari Aduh, jawaban terakhir dokter juga begitu. Akhirnya begitu sampai rumah saya bilang, ah, ngapain saya cek autoimun kalau ternyata obatnya autoimun juga kagak ada obat. Gitu saya aduh, pikir.
Ini Iya kalau dah. dokter matanya lihat Pak Paulus gini, kesel juga loh. Tapi it's okay, it's okay. malah malah diajari duluan. Dok, kalau saya kayak gini biasanya tidur sama banyak istirahat, besoknya sih udah membaik. Ya memang itu sih obatnya dia bilang. Aku langsung, hah? Aduh, keren. Oke, jadi Akhirnya saya dikasih obat, Mas. Tapi oh tetap dikasih dikasih obat, kan. obat Obat apa tuh? tetes. Oh, Tapi obat obat tetes. tetes itu hanya obat untuk apa sih, kayak untuk membersihkan apalah gitu ya. Iya, iya, iya. Itu aja. Nah, Jadi, tetap saya beli gitu kan. Nah, jadi, tapi itu bukan menyembuhkan sebetulnya, katanya gitu. Tapi lumayan sih obat itu. Aku kalau pakai obat itu relatif saya cepat bisa tidur nih. Efeknya dari ada mana? ada sugestinya. Udah ditata sih. Istirahat ya, istirahat. Aduh, milestone-nya lucu banget sih. Bisa bisa apa mendahului dokter. Aduh. Jadi itu Mas. Saya pokoknya hari Selasa itu, oh udah baik ini nggak usah ke dokter dong. Ngapain ke dokter lagi? Oh, sering ya gitu ya. Sering ya. Eh, aku yang mata itu memang cukup sering ya. Awal-awalnya Oh, apakah dulu awalnya kan saya pikir AC ya. Biasanya kalau oh. AC itu saya tandanya 3 hari selesai lah. Kalau ini udah sampai seminggu, udah lebih satu seminggu, nggak beres-beres nih mata. Eh, Berasanya kayak gimana sih Mas? Mungkin ke teman-teman nanti ada yang merasakan gitu, mungkin gejalanya mirip. Kayak gimana sih? Mata saya itu merah. Oh, merah ya, kayak iritasi gitu ya. Kayak iritasi terus jadi bengkak begitu. Oh. Itu sakitnya bisa sampai ke mata, kepala, ke gigi, semua sakit lah, gak enak. Gitu ya. Gitu. Tapi kemarin waktu yang ngalamin itu sampai ke kepala sampai ke gigi juga Iya terasanya. sama, Sama ya. Sama ya. Oh, oke, sama. oke, oke. Cuma kan bedanya kalau waktu awal-awal pertama kali aku KF, katanya mungkin KF sebulan atau 2 bulan itu ngalami begitu tuh, eh, cepet aja hilangnya gitu. Hmm. Ini yang terakhir itu saya sampai penasaran nih, ke dokter apa enggak ya, kok sampai seminggu lebih nggak beres-beres gitu. Udah mata, udah perut gitu kan, macam-macam. Oh, ada ngalamin perut juga. Itu di tahun berapa sih? Di tahun ke berapa sih, Mas? Yang kemarin tahun 2021 ya. Oh, 2000 2021. Oh, baru ya. 2021. Posisi waktu Oh. itu pas di Bali. Oh. Aku ingat waktu itu Mas Paulus juga sempat curhat itu. Tapi waktu di Semarang ya kalau nggak salah waktu itu ya. Waktu waktu ada Apa? Halo. Waktu makan di itu ikan apa warung Mangut ya? Mangut ya? Oh, iya Ah, iya. waktu itu kan juga sempat cerita kan Oh, ini. itu. Cuman ya waktu itu kan kalau nggak salah ya Mas Paulus juga cerita yang iritasi itu ya kan. Mm. Tapi nggak tahu gitu. Aku belum tahu dengar ceritanya kalau sudah ke dokter dan itu tadi. Ke dokter ya baru baru 2021 akhir itu, karena saya Oh, udah lama banget gak tahan kan gitu kan. iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, ada lagi nggak Mas? Ah, yang di Bali juga memang saya pada waktu itu memang kondisinya cukup drop ya. Termasuk yang bikin saya cukup kaget itu ya. Kaget itu saya kok tiba-tiba kok pinggang saya sakit, kok kok terus kemudian eh, hari ketiga itu keluar batu ginjal, saya bingung saya. Hmm. Wah, ini menarik. Ini teman-teman yang Wala- dengerin langsung, cung. Walaupun itu saya pikir gini, mungkinkah memang kalau dari cerita dari teman-teman saya yang kena batu ginjal itu kan memang batu ginjal tidak tidak otomatis bersih lah istilahnya begitu. Walaupun dulu Hmm. pernah keluar gitu loh. Tapi Hmm. selama selama saya KF selama 6 tahun dan jalan 7 tahun itu kan saya nggak pernah gitu. Tapi di akhir Hmm. 2001 tuh keluar gitu. Hmm. Walaupun Hmm. sempat berpikir gini ya, ya
ini sih menurut saya lebih bagus dibanding zaman sebelum KF. Sebelum KF kan itu batu ginjal tuh keluarnya susah, sakit, istilahnya Ya. menderita selama 21 hari. Ini kan enggak, cuma 3 hari gitu. 3 hari keluar. Oh. Oh, dulu ada Tuh, riwayat batu ginjal juga, Mas Paulus ya. ya, saya riwayat batu ginjal itu sejak muda. Astaga. Muda sebelum nikah malah. Sebelum nikah. Oke, oke. Gitu. Nah, terus lanjut, Mas. Nah, apalagi ya? Terus tadi waktu itu sudah keluar, terus apa yang di terus cek lagi atau gimana? Aku Begitu nggak sudah cek, keluar. Mas. Nggak cek. Aku nggak cek. Terus itu saya pikir setelah itu badan saya udah lebih lebih enak sih gitu kan. Setelah keluar enakan. Keluar enak, jadi mata juga udah sembuh, perut juga udah nggak masalah gitu ya. Oh, oke, oke. Nah, terus? Tapi yang ya ini nih, ini satu kejadian yang cukup bikin saya ya cukup down kali ya, bisa dibilang Oh, gitu. oh, oh. Sepanjang sejarah saya ber-KF itu yang bikin down itu adalah yang terakhir ini sebenarnya belum lama ya. Bulan apa ya? Sekarang bulan September. September. Bulan Mei apa apa ya? Saya ngecek Hmm, ya. hmm, hmm, Saya ngecek eh HbA1c bagus, hmm, hmm. tapi eh, fungsi ginjalnya ya ada, saya nggak tahu dulu berapa, sekarang jadi di bawah 60 gitu. Di bawah 60. Dan pada Oke. waktu saya konsul dokter kan dokternya kan, wih, rodok menakutkan juga nih dokter. Saya konsul dokteran online tuh kan, Ah, ah. lewat Halo, yang Dok. tempat itu kan, tempat lab itu. Ah, ah. Lab, tempat lab, bukan aludoknya, tempat lab. Oh, Tempat lab oke. itu dia punya jaringan dokter online begitu. Saya tanya, ini kalau hasilnya gini gimana dok? Ya, dokternya bilang gini, Bapak ginjalnya ada kebocoran kata. Wih, kaget itu bocor gini. Langsung ditulis. Waduh. Eh, Palu Godam. eh, Palu Godam. Oke, oke. Padahal pada waktu itu saya pulang dari Bali, saya olahraga, badan saya itu istilahnya sudah mengalami pemulihan gitulah gitu ya. Waktu di Bali itu kan saya sempat drop, terus kemudian berat badan saya juga turun ya. Dari biasa saya Hmm. 55 56 itu 52 53 gitu. Ya memang Hmm. kelihatan kurus gitu lah. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. balik ke Jakarta itu saya kemudian balik olahraga, nge-gym, berat badan saya naik lagi gitu. Udah kembali ke Hmm. 56 gitu kan. Hmm. Uh, Hmm. Tiba-tiba ngecek lab hasilnya begitu kan, shock kayaknya. Padahal harusnya kembali hijau. Ini satu ketinggalan. Merah. Aneh, waduh, pilih gitu kan. Oke. Begitu. eh Terus kemudian saya konsul sama Mas Agus waktu itu, analisa Mas Agus kemungkinan sih eh karena ngejimnya terlalu terlalu semangat dan sebagainya. Jadi Hmm. sebagai Hmm. pemula itu jadi Hmm. terjadinya sympathetic overdrive gitu. Jadi Hmm. waktu itu akhirnya saya bisa dibilang saya istirahat dulu lah, ngejim lah. Saya Hmm. kelihatannya istirahat ngejim selama seminggu lah gitu. Hmm. Seminggu Hmm. Hmm. sama sekali tidak nge-gym, saya di rumah biasa aja gitu kan. Sambil bisa dibilang saya sebetulnya sambil apa ya? Ya sambil menenangkan diri lah. Aku bisa melihat tipikalnya Mas Paulus ini nggak bisa diam sebenarnya orangnya. Kalau diam itu kayak jiwanya memberontak. Mau keluar. Minimal jalan ya Mas ya. Oke. Terus akhirnya setelah Mas Tio bilang Ya, gitu dan Mas setelah itu aku sih belum ngecek lagi ya. hmm, Saya pikir sih saya menemukan gini, Mas. Selama ini kalau saya mendengar pelajaran misalnya 5 pilar segala macam itu kan, hmm, misalnya
masalah psikologis ya. Hmm, Saya ngerasa kayaknya nggak ada ya masalah psikologis. hmm, Tapi hmm. beberapa kali, misalnya contoh lah, contoh pada waktu saya denger lab begitu aja udah overthinking kan. Betul. Keidentifikasi juga akhirnya. Kayaknya kecenderungannya begitu, kecenderungannya Iya. overthinking ditambah begitu ada overtraining gitu kan. Hmm, hmm, Ya, hmm. misalnya pada waktu di Bali saya juga secara fisik saya waktu itu bantuin tukang kerja ngerjain rumah anak saya. Jadi ditambah Wah. ada target-target harus selesai kapan itu jadi uh, mungkin secara psikologis dan secara fisik memang terjadi problem gitu ya. Hmm, Sehingga hmm, 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 uh, hmm. saya kait-kaitkan, oh mungkin efek dari itu ditambah lagi begitu ke Jakarta nge-gymnya semangat kelihatannya sehat gitu, tapi ternyata bisa sampai kepada fungsi ginjal katanya gitu. Hmm, hmm. Ya Ceritanya ini sih tadi begitu. tadi waktu apa mungkin ini informasi buat teman-teman tadi waktu ngundang Mas Paulus juga sempat Mas Paulus juga udah cerita ini tadi ya dan waktu itu ya akhirnya aku langsung ngasih tahu ininya apa kenapa bisa terjadi kayak gitu ya kan dan tapi yang satu hal sebelum aku jelasin eh, yang namanya hasil apa filtrasi ginjal atau EGFR atau ELFG ya kan estimated laju filtrasi ginjal itu bukan hasil final. Jadi buat teman-teman ini mesti dipahamin ya. Ya, boleh diulang-ulang dan teman-teman boleh boleh cek di apa dokter perkumpulan dokter nefrologi ya yang di US itu ada statementnya jelas banget. Jadi satu ureum dan kreatinin itu bukan parameter yang menentukan kesehatan ginjal itu satu. Kedua, yang menentukan itu adalah laju filtrasi ginjalnya ya. Bahasa Inggrisnya itu estimated glomerulus filtration rate atau bahasa Indonesianya ELFG, estimasi laju filtrasi ginjal. Tapi ini pun masih estimasi sesuai dengan namanya. Jadi namanya estimasi ini apa? Kasarannya kayak gini. Kalau hasilnya itu pada saat dicek agak turun, itu nanti mesti dibuktikan lagi minimal 2 kali, ya, dengan jeda waktu kalau nggak salah 2 bulan. Dicek lagi, kalau misalnya masih sama hasilnya, maka baru agak kuat dugaannya bahwa memang terjadi penurunan fungsi ginjal. Tapi Hmm. kalau setelah jeda itu ternyata kembali normal, nah ya berarti bukan penurunan fungsi. Ya, itu berarti sifatnya akut. Nah, aku nggak tahu nih, nanti Mas Paulus juga punya PR jadinya. Nanti kira-kira 2 bulan lagi cek, ya kan, ELFG-nya gimana. Tapi dari hasil laju filtrasi ginjal yang kemarin, yang sudah dilakukan, ini jadi warning. Jadi Hmm. jadi alarm lah bahwa nah ini ada penyebabnya karena kita tahu ginjal itu sistem koordinasinya kan yang sering disebut Mas Tio tuh sistem RAS, renin, angiotensin, aldosteron system ya. Jadi ini sistem yang mengkoordinasi tekanan darah di tubuh. Itu melibatkan kerja ginjal, kerja liver, dan kerja paru-paru. Plus satu lagi, master kontrolnya yaitu otak. Hmm. Nah, jadi sistem ini nggak berdiri sendiri terus otomasi nggak ada koordinasi dengan otak, ada koordinasinya dengan otak. Nah, jadi kalau otak mendeteksi ada kelainan, dia juga bisa memberikan semacam surat perintah kerja ke sistem RAS ini untuk mengkompensasi. Entah itu dengan berusaha menurunkan tensinya atau menaikkan tensi. Nah, kayak gitu. Nah, kalau terjadi penurunan itu tadi, laju filtrasi, kemungkinan tensinya agak naik. Biasanya Hmm. begitu. Nah, kalau tensi naik, tidak jauh-jauh dari stres sistem memang. Nah, tinggal dievaluasi. Tadi aku sempat ngobrol sama Mas Paulus.
Kebetulan Mas Paulus ini cukup konsisten KF-nya, jadi cukup kuat sebenarnya badannya itu menahan, walaupun sebenarnya sudah sudah terasa tensinya 190, kecapean dan segala macam terasa. Waktu itu tidurnya juga kurang ya Mas ya di Bali ya. Iya, iya, iya. Ah, terus Mas Paulus tadi juga sempat baru ingat akhir-akhir ini juga apa masih sering kencing ya. Hmm. Nah, jadi terbangun kencing walaupun habis itu bisa tidur lagi. Jadi tadi aku juga ngomong, Mas, coba yuk perbaiki mineralnya, ya kan? Hmm. Gitu. Nah, ini lagi dalam proses. Moga-moga nanti ada ceritanya. Habis ini episode. Ah, Tapi ya inilah, maksudnya episode Warrior itu tidak selalu yang harus sempurna. Bahkan aku tadi juga ngomong sama Mas Paulus. Yang sering cheating aja wawancara. Jadi kalau kalau TFH itu image-nya sempurna terus nanti orang jadi merasa KF itu susah banget. iya, iya. Seseorang harus bisa belajar dari oh ternyata Mas Paulus juga walaupun sudah seorang admin, seorang yang sudah 7 tahun, tapi bisa juga loh ngalamin stres tubuh, ya kan? Hmm. Nah, jadi Iya. yang hal kayak gini harus disadari bahwa walaupun kita ketosis tidak bisa tidak stres. Karena Hmm. kita masih hidup, kan gitu. Tapi aku bersyukur sih Mas Mas Paulus bisa mengidentifikasi aku ternyata overthinking ya begitu dapat kabar. Serem juga itu dokternya kasih modus. Apa tadi Mas modusnya? Tadi Ginjalnya kebocoran bocor, ginjal. Pak. Waduh, seru juga. Nanti deh Mas, kita buktikan EGFR-nya bisa kembali normal atau membaik minimal ya. Tapi yang Iya, iya. penting kelola di manajemen stresnya, baik fisik maupun psikis. Tapi kalau Mas kayaknya di fisiknya sih. Sama kalau sudah memang ada potensi overthinking, ya tinggal Hmm. dikelola aja, jangan terlalu dipusingin, ibaratnya gitu. Tapi aku Iya. bersyukur, Mas tipenya kan orientasinya hasil, Hmm. gitu. Hmm. Jadi paling ujiannya pada saat hasilnya belum seperti yang diharapkan, nah di situ ujiannya tuh. Walaupun sudah ada perbaikan, tapi kadang-kadang ada warrior juga yang kayak gitu. Aduh mas, kok masih belum ya satu contoh sederhana GDP lah, ya kan. GDP ku belum 80, apa aku perlu WF? Saya kalau gini malah nggak mikirin, Mas. Udah, Nah, udah. Tapi begitu nah lihat, "Loh, kok ginjal begini gitu ya. itu Wah, ya, overthinking. itu ya. Tapi boleh di-share dong Mas. Waktu itu Mas Mas Paulus kan sempat sempat tercerahkan di awal-awal ber-KF, sempat bisa ketemu Mas Tio, akhirnya protokol itu ternyata tidak sekaku itu, ya kan. Hmm. Karena kan Mas Paulus dulu kan mikirnya, oh mesti ikan goreng seperti persis seperti contohnya. Apalagi puasa dan juga inilah. Mas boleh berbagi nih, ya kan. Mungkin dari insight-nya Mas sebagai yang sudah pernah, sudah lama ber-KF-nya dan juga sebagai salah satu admin, boleh dong kasih insight-nya versi Mas Paulus di video ini di sharein. Monggo Mas, silakan. Seputar protokol Mas. Nah, puasa, olahraga dan 5 pilarnya itu Mas. Monggo. Iya, iya. Ya dari perjalanan saya sih sebetulnya sih baru bisa dibilang pembelajarannya tidak dari awal karena saya itu modelnya orang yang ketika saya tahu sesuatu, tahu prinsip yang saya rasa ini bagus, itu tipenya itu tipe yang apa ya? Tipe yang lurus gitu loh. Nggak belak-belak, Hmm. belak-belak begitu ya. Tapi Hmm. nggak belak-belok itu memang ah, tetap ada sisi-sisi negatifnya. Sisi negatifnya terlalu kaku gitu ya. Hmm. Jadi Oke. saklek begitu kan. Hmm. Sebetulnya di situ ada
fleksibilitas yang perlu kita perhatikan juga. Misalnya, contoh misalnya, dulu saya kaku kalau kalau puasa ya jam 12, kalau perlu malah dikatakan jam 1, jam 2 baru makan, jam 3 gitu kan. Orang Aman. masih gitu, aman gitu. Nah, ini gitu. Hmm, 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 hmm. Kalau kalau bisa puasa oh, panjang, kenapa masih pendek kan gitu? Karena puasa tuh Iya, ya, iya, iya, iya. ya, Nah, kadang jadi tidak memperhatikan kondisi tubuh kan gitu. hmm, Jadi saya anggap sebagai sebuah apa ya keharusan begitu. Tapi hmm, hmm, belakangan akhirnya saya belajar sesuatu. Oh, kelihatannya nih saya tidak perlu panjang nih gitu kan. Ya jam hmm, 12 sampai malah sebelum jam 12 saya udah makan gitu. Walaupun kalau di hmm, persentase ya, persentasenya itu memang masih sangat kecil sekali itu. hmm, hmm. Ya, enggak Tapi itu apa-apa. jadi pembelajaran gitu. Jadi pembelajaran Bapak nggak sesaklek itu gitu. Misalnya zaman Hmm, dulu saya, oh, kalau saya nggak mau makan sayur gitu kan, hmm. saya mau itu terus. Ya sekarang saya mulai dikit-dikit gitu kan, ada hijaunya. Jadi nggak kaku banget gitu loh. Hmm, Ya, nah, hmm, eh, terus kemudian olahraga juga begitu. Olahraga sekarang saya sudah mulai ngerti tuh sejak kejadian itu. Oh ya ini ternyata kalau olahraga saya terlalu berat, ini ternyata pengaruhnya ke pinggang saya misalnya begitu. Karena hmm, problem hmm, saya kan di pinggang kan. hmm, Kalau saya nge-gymnya terlalu berat, oh ternyata badan saya nih gitu kan. Secara khusus hmm, di pinggang saya kayaknya agak sedikit ada nggak enak begitu ya. Jadi saya hmm, mulai bisa olahraga bagus, tapi tetap harus ada balancingnya gitu lah. Jadi hmm, harus bisa ngukur gitu kan. hmm. Termasuk juga puasa yang over stress itu rata-rata kan karena puasa terlalu panjang, olahraga terlalu ngoyo kan begitu kan. Nah, Hmm, hmm. ujung-ujungnya tidurnya kurang misalnya gitu kan jadi Biasanya tidur kurangnya itu efek lanjutan. Kalau aku nah tangkap tadi, kalau aku tangkap tadi urutannya biasanya itu kalau dikemas ya dalam satu istilah mempertahankan prestasi, Mas. ya betul Ya kan? betul. Jadi kayak Mas itu tadi bisa bilang kalau bisa panjang kenapa mesti dipendekin gitu. Kan biar aman. Iya. Gitu. Karena memang saya kan eh, apa ya riset oriented. Yes. itu yang itu yang mesti saya mesti balance gitu ya, mesti Ya, balance gitu ya, bahwa hidup itu tidak selalu harus mencapai sesuatu gitu, tapi iya. ada sesuatu yang dalam tanda kutip dikompromikan tapi tidak tidak keluar dari jalur gitu. Seperti itu. Yes. Jadi kalau KF ya kita enjoy aja, tidak harus riset oleh apa, wow, Hasil, harus mencapai. orientasi hasil gitu ya. Heeh. Ya, Gitu. ya, Enjoy. itu setuju banget. Jadi, wah ini Mas Paulus senang banget bisa berbagi. Ini sesama admin kita, tapi kita dapat insight loh, ya kan? Maksudnya, ya admin pun walaupun sudah lama, ya kan, bukan berarti dipandang yang paling ngerti. Tapi yang lebih penting Hmm, adalah bagaimana progres dari setiap kita bisa belajar, kan hmm, gitu. hmm. Iya, iya. Ya, tergantung kita lebih menghargai proses belajarnya atau Hmm, kita hmm, terlalu fokus di hasil dari belajar itu apa. Dua-duanya hmm. bagus, Iya, tapi akan lebih bagus kalau dua-duanya balance. Karena iya, biasanya seperti tadi Mas Paulus bilang, kalau kita terlalu orientasi di hasil, kadang-kadang kita lupa caranya terlalu ekstrim. iya, iya, Tapi kalau kita terlalu orientasi di prosesnya, ya kadang-kadang kita yang jadi nggak punya target. iya. Betul. Jadi harus balance sih sebenarnya. Nah, yang bisa menentukan balance-nya ya diri kita sendiri. Mas Iya, Paulus sudah berbagi, ya kan? Maksudnya membagikan versinya dia, ya kan? Teman-teman mungkin punya versi yang berbeda, itu tidak masalah. Karena sebenarnya ketosis itu sesuatu yang
sangat natural gitu loh, bukan bukan karena oh itu harus GDP di bawah 80. Oh, bukan karena harus wajib puasa panjang, bukan itu. Ketosis Iya, itu cuma iya. tidak makan karbo, selesai. Tapi yang bikin sehat bukan ketosisnya, itu baru modal. Yang membuat sehat apa? Ya balancingnya itu tadi. Iya, iya. Nah, itu. Wah, keren. Kita tunggu hasilnya dari lab, ya kan? Moga-moga kalau Mas Paulus berkenan bisa posting, seru tuh. Bakal dinanti nih. Apalagi nama vendornya. Siapa sih Mas nama vendornya? Siap, nanti tak info di kolom komentar. Mas Paulus, satu pertanyaan terakhir. Ya, Yuk, ini aku sudah mulai dari episode sebelumnya, ya, dan ini aku mulai selipin. Biasanya aku selalu tanya closing statement, tapi kali ini aku kemas dalam pertanyaan. Menurut Mas nih, KF itu bermanfaat enggak buat Mas? sangat, sangat Sangat ya, bermanfaat. sangat. Boleh diceritakan Mas, why-nya? Terlepas dari apa yang sudah Mas alami, boleh dibilang ini merangkup yang Mas sudah ber-KF sampai sampai detik ini dan mungkin seterusnya. Ya, dalam perjalanannya KF itu sebetulnya mengajarkan sebuah keseimbangan hidup sih. Hmm, Dari sisi makanan, dari sisi psikologis, dari sisi fasting, dari sisi eh, moving, dari sisi sleeping. Jadi ini sebetulnya mengajarkan balancing kehidupan yang seimbang gitu. hmm, Sebelum KF kan bisa dibilang pengajaran-pengajaran yang begitu atau edukasi yang begini itu kan bisa dikatakan tidak ada. hmm. Bisa dikatakan loh ya, bisa dikatakan gitu. Menurut Mas Hmm. hampir tidak ada lah ya. Hampir nggak ada. Secara pribadi memang saya tidak pernah mendapat itu kan begitu. Iya. Abstrak lah, boleh dibilang abstrak ya secara pengalaman. Gitu loh. Hmm, Jadi kalau misalnya ngomong eating, konsepnya seperti apa? Nggak jelas gitu kan. Yang penting makan sehat, ya. Tapi Ya, sehatnya pokoknya kayak penting gimana makan ya nggak tahu. sehat, makan sehat, makan jangan berlebihan. Seperti apa? Nggak jelas gitu. Hmm, Fasting hmm, juga, bahkan mungkin fasting ya sedikit sekali namanya masyarakat modern apalagi ngajarin puasa itu kan sesuatu yang paling-paling puasa-puasa yang kita kenal kan puasa yang bersifat spiritual lah ya. iya, Untuk hal iya, macam iya. ini ada hubungannya dengan kesehatan secara fisik gitu ya. Hmm, Ya hmm, paling-paling kalau yang mungkin masih banyak itu adalah masalah manajemen psikologis itu yang ada iya. di luar gitu. Tapi kalau misalnya manajemen psikologisnya bagus tapi ternyata makanannya jelek juga, nggak ada ukurannya, konsepnya nggak jelas, ya pengaruh juga kan begitu. Sengaja bergadang. Wah, saya happy nih, happiness nih, saya hidupnya bagus, saya happy, bahagia, tapi makan terus dari pagi sampai sebelum tidur makan terus, akibatnya obesitas juga kan begitu. Iya, betul. Kemudian orang-orang yang obesitas mengatakan bahwa saya obesitas karena saya hidup happy, karena saya hidup Hmm. happy saya makan terus kan. Ya jadi jadi antara ayam sama telur duluan gak jelas. Nah, ini jelas kan begitu, konsepnya nggak jelas Iya, gitu. Tapi iya, begitu iya. begitu tulangnya bermasalah, sendinya bermasalah, terus Hmm, kemudian apa namanya diabetes kan, eh, hmm, mau yang mana sebetulnya yang mau dilihat kan begitu, hmm, nggak jelas hmm, hmm, karena hmm. tidak ada sebuah konsep yang balance kan gitu. Nah, Oke. KF ini mengajarkan sebuah sebuah apa ya pola sehat yang lebih berimbang lah begitu ya. Hmm, Dan berimbang dan jelas konsepnya. Oh, kalau fasting tuh seperti ini. Kalau hmm, moving tuh ada aturannya juga, nih olahraga seperti ini ya gitu. hmm, Kenapa begitu? Sleeping juga jelas, manajemen stresnya walaupun tidak terlalu banyak teori tapi kita ajarkan dan juga masalah makanan kan gitu. Kalau hmm, misalnya nggak boleh makan ini, ada ukurannya dengan jelas dan sangat mudah sebetulnya, sangat mudah. hmm, Beda, hmm, hmm. misalnya yang di luar begitu, mereka
makan tuh jangan terlalu banyak. Tetap aja ukurannya susah. Mau bawa timbangan terus. Iya juga ya. Iya, ngitungin kalori gitu kan. Mau makan ngitungin kalori kan susah. Iya, 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 iya. Itu Mas. Kalau aku bilang KF itu bermanfaat karena KF mengajarkan hidup itu seimbang. Keren. Gitu. Sudah terlihat dari bahasa tubuhnya Mas Paulus. Jangan ditanya deh, mau KF terus apa enggak, udah pasti itu kelihatan. Kalau kalau udah bisa jawab seperti itu ya kita tahulah ya kan seperti apa ya kan, tidak usah ditanya sebenarnya. Ya sebenarnya semakin paham itu akan terlihat dari cara kita menginterpretasikannya ya kan. Pemahaman kita sampai sejauh mana itu justru akan terlihat di situ. Thank you Mas, mantap. Oke, terima kasih Mas Aku Gus. iya ini Ngobatin Mas kangen, ya. Kenapa Mas? Sorry gak denger. ngobatin kangen gak ketemu gitu. Oh Dalam iya, ngobatin kangen. Iya, udah kapan-kapan kalau kesempatan bisa main ke Jakarta Selatan nanti. Aku sekarang udah dipaku di tempat kerja. gitu ya. Senin Sabtu. Udah di project terus. Ya, doain aja. Moga-moga habis ini bisa lebih kelola waktu. Masa-masa ini memang masih settle dulu, tapi lama-lama bisa bisa ketemu kok polanya. Syukurlah Iya. dalam waktu ya 2 bulanan sudah bisa lumayan ketemu, ya kan. Thank you Mas Paulus ya untuk sharingnya cukup menginspirasi ya. Teman-teman pastikan episode TFA Warrior teman-teman selalu mengikuti ya kan, akan ada banyak kesaksian warrior, even seorang admin sekalipun seperti Mas Paulus ya. Aku tidak akan pernah bisa diduga, maksudnya memilih narsumnya kadang-kadang bisa yang baru berapa minggu atau berapa bulan, bahkan yang sudah tahunan, even admin sekalipun, it's okay. Kita semua berbagi karena kita semua adalah family by lifestyle. Ya, stay tune dan dadah.